Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom buat kita sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam sapaan teduh kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami. Tuhan memberkati dan memberikan kami kesehatan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, kiranya pertolongan Tuhan menuntun kami di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sapaan teduh kita pagi ini saya ambil dari kitab Ulangan 10 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita tentu memiliki pengalaman yang berbeda di dalam menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Beberapa kita misalnya mendapatkan kasih Tuhan melalui kesembuhan dari berbagai penyakit yang mungkin saja bagi medis sulit terjadi. Ada yang diberkati di dalam pekerjaan, ada juga yang mendapatkan proses di masa pandemik, bahkan ada juga hingga saat ini dipercayakan berproses di dalam pergumulan. Semuanya itu adalah anugerah yang tak dapat digantikan dengan apapun yang kita miliki saat ini. Sebuah pertanyaan reflektif bagi kita dari saya saat ini adalah, bagaimana respon kita di dalam menerima kasih dan anugerah Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita? Mari kita belajar bersama dari bacaan kita pagi ini. Bacaan kita hari ini merupakan sebuah catatan pengingat terhadap bangsa Israel yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang memakan waktu kurang lebih 40 tahun lamanya membuat sebagian besar bangsa Israel lupa akan kasih yang Tuhan telah anugerahkan ke dalam kehidupan mereka. Karenanya Musa sebagai seorang pemimpin yang telah dipakai Tuhan menuntun bangsa Israel, mengingatkan bangsa tersebut guna merespon kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berdasarkan catatan yang ada di dalam bacaan kita, ada beberapa ketetapan yang harus dilakukan sebagai respon atas anugerah Tuhan menurut bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hidup dengan takut akan Tuhan. Kata takut dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki 4 arti. Yang pertama, merasa gentar, ngeri menghadapi suatu yang dianggap mendatangkan bencana. Yang kedua, yakni takwa, segan, dan hormat. Yang ketiga, tidak berani. Dan yang keempat adalah gelisah ataupun khawatir. Jika kita menelisik kata takut dalam kalimat takut akan Tuhan, maka kata yang lebih tepat guna mengartikan kata takut dalam bacaan kita adalah
kata takwa, segan, dan hormat terhadap Tuhan. Rasa hormat, takwa, dan segan tentunya lebih dekat jika disandingkan dengan sebuah relasi. Apalagi relasi tersebut adalah relasi terhadap Tuhan. Dalam bacaan kita, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk menunjukkan rasa takut akan Tuhan, dalam artian menunjukkan rasa hormat, menunjukkan rasa takwa dan segan. Hal tersebut dipandang penting mengingat kebebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Semua itu terjadi atas anugerah Tuhan, atas anugerah dan kemurahan Tuhan mereka diberikan kebebasan, dan atas anugerah Tuhan mereka diberikan kesempatan kembali ke tanah yang Tuhan janjikan. Kedua, menurut jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Selama beberapa tahun berada di tanah pembuangan maupun berada di dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah yang Tuhan janjikan, tentu banyak pengalaman yang membuat bangsa Israel jauh dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Misalnya saja dengan mata telanjang mereka melihat sistem perbudakan, penindasan, ketidakadilan, dan lain-lain. Semuanya itu tentu memberi contoh yang tidak baik bagi kehidupan bangsa Israel. Karenanya Musa mengingatkan agar bangsa Israel merubah perilaku-perilaku yang tidak berkenan tersebut dan meninggalkannya agar mereka hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mensejajarkan kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan kata kasihilah sesamamu manusia di dalam Matius 22 ayat 34 hingga 40. Dari sini kita bisa belajar bahwa salah satu cara membuktikan kasih kita kepada Allah adalah melalui mengasihi, mencintai sesama manusia, layaknya mengasihi diri sendiri. Hal tersebut mengingat sesama manusia adalah buah karya dari Tuhan. Sangatlah kontradiktif jika kita mengatakan mengasihi Tuhan, namun di sisi yang berbeda kita merusak buah karyanya. Dan yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Selama di pembuangan, bangsa Israel sulit sekali beribadah kepada Tuhan. Banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan sebagai budak tentu menyita banyak waktu dan tenaga. Belum lagi mereka diperhadapkan dengan bentuk-bentuk peribadatan bangsa Mesir, membuat mereka lupa akan Tuhan. Disinilah Musa kembali mengingatkan agar sesampainya di tanah perjanjian, bangsa Israel kembali beribadah kepada Tuhan Allah dengan sikap yang tulus, bukan dengan kepura-puraan. Pertanyaan reflektif bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita menunjukkan sikap takut akan Tuhan? Sudahkah kita berjalan menurut jalan yang ditetapkannya? Sudahkah kita mengasihinya? Dan sudahkah kita beribadah kepadanya dengan segenap hati kita? Jika sudah, kita tetap bersyukur sembari meminta kekuatan agar kita senantiasa berada di dalam koridor yang Tuhan telah tetapkan. Namun jika belum, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan mengikuti ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur anugerah dan kemurahan-Mu memberkati kami sekalian. Kami beroleh merasakan berkat Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari. Itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan perkenankan kepada kami. Kami mau berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan kekuatan, dan biarlah kasih Tuhan menyertai mereka di dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan hidup, dan setiap kerinduan hati mereka.
Khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang berada di Runggun Bogor, Perpulungan Sukabumi. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang berada di Runggun Bogor, berkati mereka di dalam pekerjaannya, berkati mereka dalam pergumulannya dan kehidupannya. Anak-anak mereka juga Tuhan memberkati di masa pertumbuhan, di dalam pendidikan maupun di dalam setiap aktivitas, dan kerinduan dalam pencarian pekerjaan maupun teman hidup. Tuhanlah yang memberkati. Biarlah kasih-Mu senantiasa menemani kehidupan anak-anak-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati kami sehingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa menurut yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah lepaskan kami dari antara orang jahat, tapi bebaskanlah kami, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.